Mau ngecek dulu nih, malam ini saya akan live. Hai followers, saya Mau Wibowo, lagi mau siap-siap live malam hari ini dekat dengan Dr. Jane dari ID Derms. Halo, terima kasih udah join. Sebentar lagi saya akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jane dari ID Derms malam ini ngomongin soal kesehatan kulit. Malam ini malam serius pokoknya, malam Kamis. Hai, Amber Retno, Evianti, Hani Cahyani, Melisa, hai. Mas Adit, apa kabar Mas Adit? Mbak Caroline juga apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Hegar Komara, Wulan Indi terima kasih, hai. Sabar ya, nunggu jam 8 on time, saya akan langsung ketemu dengan Dr. Jane. Ini suara saya, tolong, kalau suara saya kedengaran yang jelas, tolong berikan tanda jempol dong, guys. Hai Pomida, hai Bulan. Yang dengar suara saya dengan baik, boleh kasih tanda jempol dong. Hai Bulan. Iya, Bintaro hujan. Terus Tianti, waalaikumsalam. Hai Retno. Kalau dengar suara saya, oh ya, Amber Retno, terima kasih. Berarti emang suaranya kedengaran. Sebentar ya, lagi nungguin Dr. Jane untuk bergabung. Hai Adi Derm. Semoga semua sehat-sehat aja ya. Gimana? Aman? Udah buka puasa? Kemudian juga semoga sekarang kenyang, bahagia, nggak ada yang sakit, sehat-sehat semuanya. Itu harapan kita semuanya. Jangan keluar-keluar dulu ya, di rumah aja. Oke? Ntar, jam 8 kita langsung on air. On air, macam di radio gue. Hai New York, what's up New York? Bang Reva lagi nungguin dokternya, sebentar sabar ya. Mbak Ana juga, Roma Afrizon, Iyun, Pak Pahan. Sebentar. Pokoknya harapan gue pada malam ini, semua teman-teman pada sehat, nggak ada kurang satu apapun juga. Walaupun sebentar lagi Idul Fitri, iya benar Idul Fitri sebentar lagi, insya Allah. Kemudian juga Ramadan akan berakhir. Ya, semoga kesenangannya nggak akan berkurang deh. Ya, ini yang di New York jam segini lagi puasa ya. Oke, sebentar. Aku akan langsung coba ngobrol. Coba kita undang. Terima kasih buat yang di New York. Halo, Mas Firman, apa kabar? Saya nggak dulu deh kalau gitu. Tadi sekarang saya lagi nungguin Dr. Jane dari ID Derms untuk bergabung pada malam hari ini bersama dengan saya untuk obrolan yang sangat berfaedah insya Allah. Hai Revina, Non Yudi, apa kabar? Halo, Mas Irwan, juga apa kabar? Oke. Hello, ya sudah. Lagi waiting. Apa kabar? Insya Allah cepat menikah. Kan ID Derms? Sebentar ya. Hai, Neng Yuri, apa kabar? Ada dari Pekanbaru juga, apa kabar? Mbak Sari? Oh, kok ada unable join sih, gimana? Coba. Go live with. Nah. Yang di New York, Spicy Curvy. Hai. Dokter, apa kabar? Dok, Hai, dok, baik. Dokter Jen, apa kabar? Kita kejar-kejaran loh. Baik, apa kabar Kejar-kejar. Mas Imam? Alhamdulillah baik. Saya lagi begah dok, kenyang banget. Makanya sendiri aja sih, nggak Iya bagi-bagi. gimana? Bukan Apa nggak pengen kabar Mas? bagi-bagi, emang Hmm, baik dok, baik dok. Oke, Dokter Jen, terima kasih buat waktunya pada malam hari ini, buat kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Kita ngomong soal agak serius sih, serius banget malam ini ya. eh, enggak lah, kita bawa santai aja. Ngasih.
Nah, buat teman-teman, memang pada malam hari ini, seperti janji saya juga, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jane dari ID.Derms, dan kita akan ngobrolin soal masalah kesehatan. Malam ini kita akan bahas santai banget, karena yakin banget jam-jam sekarang kayaknya udah nggak konsen ya mikirin kerjaan ya nggak dok? Iya. Si dokternya malah sampai pada fans. Hai dokter-dokter semua. Waduh, saya merasa langsung tenang loh malam ini, banyak sekali dokter yang hadir. Oke, buat teman-teman juga, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin yang baru join juga, selamat datang di IG Live bersama dengan saya, Imam Wibowo, dan juga Dr. Inneke Jane. Dan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kayaknya kalau nggak kenal sama Dr. Jane, mungkin kayaknya kurang resep gitu ya, kayak kurang asik gitu ya, kayak kurang lengkap. Sama rendang mas, ngeresep. Tau nggak, by the way, selama 1 bulan ini 3 minggu puasa, baru sekali makan rendang. Baru sekali. Okay. Itu pun beli di pagi sore. Karena pengen banget. Itu kode guys. Iya. Kodenya halus banget ya. Oke, Dr. Jane. Ya. Saya minta waktu sebentar untuk biar profesional, kita kenalan dulu minimal dengan teman-teman sudah gabung. Saya pengen kenalin dulu Dr. Jane itu siapakah beliau. Boleh dok ya, permisi ya? Iya, silahkan. Oke, jadi teman-teman, malam ini kita ngobrol dengan Dr. Inneke Jane Hidayat, SPKK MKes, seorang Sagittarius. Dok, sebelumnya nih, kan biasa kan orang taunya, kalau saya orang awam itu taunya dermatologis. Nah, kemarin tuh dapat yang flyernya itu kan Dr. Inneke Jane Hidayat, SPKK MKes, dermatovenereologis itu apa sih dok? Bedanya sama dermatologis itu apa? Oke, jadi kalau misalnya dermatologis, kalau misalnya diterjemahkan secara harafiah itu kan artinya spesialis kulit. Kalau dermatovenereologis itu spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita itu untuk pendidikan dermatologis atau spesialisasi ini itu berkiblat pada Belanda atau negara-negara lain gitu. Dan kebetulan Indonesia itu berkiblat pada negara Belanda. Jadi kalau di Belanda itu dermatovenereologis itu. Kita kalau Belanda gitu ya. Iya gitu. Terus nah kalau misalnya di negara lain itu dermatologis saja, jadi benar-benar yang kulit gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kami mempelajari kesehatan kulit dan juga kesehatan kelamin, terutama untuk infeksi menular seksual. Dan untuk kulit itu termasuk kulit, kuku, dan rambut, serta estetik dan kosmetik medis gitu. Mas Inem, aku boleh bilang dulu, nggak boleh curhat sebentar nggak? Ya Allah, baru mulai tuh curhat. Ada apa emang? Guys, jadi ya ini Mas Imam itu yang menemani saya kalau misalnya lagi menyetir zaman dahulu gitu di radio. Jadi sekarang tuh agak-agak nggak menyangka gitu kalau misalnya di-post langsung oleh beliau face to face. Terima kasih. Tapi masalahnya waktu dulu dokter masih kuliah, masih sekolah, saya nemenin gitu kan ya. Kalau sekarang udah jadi dokter, master, SPKK, saya masih nemenin dengan suara juga nih. Masih menemani dengan setia. Tapi masih awet muda loh. Alhamdulillah, terima kasih. It's a compliment loh, kalau tiba-tiba datangnya dari seorang dokter kulit. Oke, lanjut. Kalau ngomong soal Dr. Jane ini, secara formal, list edukasinya saya mesti ngomongin dulu soal biografinya. 2006 lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Katolik Atmajaya, kemudian juga tahun 2014 spesialis kulit dan kelamin dari FK Unpad Bandung. Tapi malam ini kita ngomongin kulit aja kan, nggak kelamin kan dok? Enggak. Kulit aja kulit. Cukup kulit ya. Kemudian 2015 adalah Master of Science dari FK Unpad Bandung. Kemudian 2016 sampai dengan 2017, dokter ini mengambil kuliah lanjut di Thailand, Dermatologic Surgery Clinical Fellowship Training, Siriraj Hospital Mahidol University Thailand. Oke, jadi produk Thailand ya. Jadi sebelum ke sana namanya Johnny, bukan James. Bagus ya operasinya. Enggak. Saya beneran kok. Kemudian saat ini kesibukan beliau adalah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, staf departemen IKA itu ilmu kesehatan ya dok? Iya, IKA kulit, ilmu kesehatan, oke. IKA kulit dan kelamin Rumah Sakit Unikat Atmajaya Jakarta. Kemudian 2017 sampai dengan sekarang, Dr. Jane adalah seksi ilmiah kelompok studi dermatologi laser Indonesia.
kemudian tahun 2019 sampai sekarang ketua. Wow. Aduh, Mas, CV-nya panjang ya, gue kayak mau ngelamar kerja loh ini. Ya, biar semua tahu bahwa kita ngomong dengan orang yang kompeten gitu loh. Oke. Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit dan juga Fakultas Kedokteran Atmajaya. Kemudian juga tahun 2019 sampai sekarang adalah dokter spesialis di Youth and Beauty Clinic Kemang. Kemudian tidak hanya itu saja, saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman semuanya, beberapa penghargaan yang pernah didapatkan oleh Dr. Jen adalah tahun 2018 pernah mendapatkan gelar Inspiring Lecturer on the Meaning of Hippocratic Oath FKIK Atmajaya Jakarta. Kemudian tahun 2019 Indonesian Rising Star Dermatologist 2019 Cosmobiot Jakarta 2019. Wow, nggak kaleng-kaleng yang kita ajak ngobrol malam hari ini, beneran. Dan dokter, saya belum kelar, banyak banget nih tiba-tiba. Ternyata dokter yang berbintang Sagittarius ini adalah seorang penggiat olahraga juga. Beliau juga bergabung di sebuah klub CrossFit dan juga bergabung juga di Nike Running Club yang challenge-nya adalah 100 km per bulan. Dok, ini kapan istirahatnya, kapan main-mainnya? Kayaknya belajar mulu kayaknya, dan kerja kayaknya. Justru itu istirahat dan main-main saya adalah olahraga sebenarnya gitu. Makanya ya itu. Makanya topik hari ini tuh khusus membawa tentang olahraga dan lain-lain. Nah itu dia, makanya tiba-tiba di tengah bulan puasa yang suci ini, di tengah malam-malam yang becek ini karena hujan, midday workout, manfaat untuk kesehatan kulit dan juga tubuh. Ini apa karena emang dokter suka olahraga sih, Dok? Kalau misalnya untuk topik ini, saya angkat karena saya pribadi suka olahraga dan merasakan efek baik maupun efek buruknya dari olahraga. Wah, dua-duanya dapat ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk midday workout sendiri itu tuh awalnya dari concernnya saya ketika udah work from home itu tuh tiba-tiba seperti ada fenomena jam orang-orang pada keluar rumah jam 10 pagi. Iya. Jadi yang tadinya lari paginya itu jam 5, jam 6 gitu ya. Ini sekarang lari pagi jam 10 pagi gitu. Terus kan saya sebenarnya orangnya nggak terlalu suka panas, nggak terlalu suka matahari gitu ya. Jadi saya kayak ini orang-orang kok tahan amat ya gitu keluar rumah jam 10 pagi untuk lari dan olahraga. Terus dulu kan kita pernah ya sesekali ngobrol. Terus Mas Imam pernah ceritakan sekarang tuh kalau misalnya lari sekalian berjemur lah jam 10 pagi gitu. Terus waktu itu sebenarnya saya pengen ngomong gitu. Ini masalah ini jam 10 pagi nggak kepanasan, sudahlah gitu. Iya, karena waktu itu kan emang gara-gara masalah pandemi corona ini kan, jadi kita punya kebutuhan masalah matahari tersebut kan. Jadi yang suka olahraga pertama juga kayak emang dituntut untuk memiliki lifestyle yang lebih sehat dalam bentuk olahraga. Kemudian buat saya juga basically juga seringnya jogging, kan emang pengennya jogging tuh jam 7 sebelum panas banget. Ya kan, masih agak adem-adem gitu kan ya. Betul. Tiba muncullah berbagai macam teori mengenai yang masalah berjemur itu karena kebutuhan berjemurnya itu karena bisa memberikan tambahan imunitas alias kekebalan tubuh. Mau nggak mau biar lebih efisien efektif didobelin joggingnya barengan dengan si berjemur itu, ya kan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Cuman ada momen juga setelah itu berjalan terjadi kan emang muncullah perpecahan di warga negara plus 62 ini, mana yang berjemur sebelum jam 10 dan setelah jam 10, ya kan, seperti drama tuh di sosial media. Itu jadi merupakan juga satu hal yang jadi concern juga sebetulnya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu, Dok, boleh tahu dong sebelumnya kan ini kan juga ngobrolan kita kan dengan Dr. Jen juga mewakili juga ID.Derms. Iya. Iya kan? Nah, pengen tahu juga dong ini kalau soal ID.Derms itu siapakah mereka? Oke, jadi kami itu sebenarnya ini dari kumpul-kumpul beberapa dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Terus kami punya visi dan misi serta passion yang sama, yaitu untuk memberikan informasi dan tips-tips seputar kesehatan kulit untuk reach out ke masyarakat gitu. Terus terutama melihat setelah pandemi COVID-19 ini kan juga
kayaknya apa namanya webinar, terus udah gitu Yes. Instagram Live tuh banyak banget beredar gitu ya. Dan saya rasa ini salah satu sarana untuk sampai ke masyarakat dan untuk masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai kesehatan kulit dan kelamin, termasuk estetika medis gitu. Jadi berdasarkan scientific base. Namun ya memang perlu diingat bahwa ilmu pengetahuan itu tuh terus berkembang. Jadi mungkin yang saat ini betul gitu, di masa yang akan datang mungkin ada sedikit pergeseran gitu. Jadi kita harus selalu update dan kita akan selalu berusaha untuk update itu kepada masyarakat sesuai dengan moto kami, yaitu brings ada moto nih kira pakai tepuk tangan prok nggak ya? Itu patah. Gimana motonya? Jadi motonya itu brings clarity and correct information about skin health in a new exciting ways to our society gitu. Oke, kayaknya emang boldnya, underline italicnya di exciting ways-nya ya. Jadi kesannya tidak serius dan juga lebih menyenangkan. Dan basically emang pesan-pesan kalau emang disampaikan dengan cara lebih menyenangkan lebih bisa diterima ya. Iya, betul sekali. Jadi ini perkumpulan para dokter kulit ya dan kelamin. Iya, para dokter kulit dan kelamin. Itu pasti kincong-klincong semua ya. Nah, dokter, kemarin tadi ngomong soal masalah berjemur. Ini kan masalah simpel juga kan. Olahraga dan berjemur, olahraga buat badan, berjemurnya juga ya buat badan dan juga buat kulit. Tapi emang kan orang berolahraga zaman sekarang kan macam-macam. Kalau dokter kan basically kalau bisa yang tadi saya juga agak ada sedikit simpulin dengan sotoynya saya, kan itu merupakan momen kayak tanda kutip break dari semua kesibukan, ya kan dok? Iya, betul. Orang olahraga buat emang buat kesehatan, ada yang emang karena emang kewajiban, tuntutan karena ada kebutuhan tertentu, ada yang buat gaya doang demi konten. Tapi kan apakah sekarang memang olahraga adalah kebutuhan utama semua manusia kan dok ya? Iya betul. Nah kemudian kembali tadi masalah berjemur itu sebetulnya gimana sih? Itu kelar, selesai berjemurnya. Tapi kemudian muncullah berbagai macam teori, ada ngomong soal UV index segala macam. Nah, pengen dong sama dokter sendiri memandang sempat fenomena seperti itu kayak gimana sih dok? Jadi kalau tentang berjemur sambil berolahraga, saya sama sekali tidak against it gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah begini, sebenarnya untuk topik sinar matahari berjemur itu ada di seri pertama kami. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang ingin melihat detailnya bisa melihat di IGTV @id.derms. Di sini saya akan coba menjawab dengan singkat. Dengan singkat dan mengaitkannya dengan olahraga. Jadi kalau misalnya untuk berjemur sendiri, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia itu membuat suatu protokol sebaiknya yaitu dimulai maksimal jam 9 pagi gitu, karena hal ini berhubungan dengan UV index. Jadi kalau kita misalnya melihat sinar matahari yang sampai ke bumi itu kan ada panjang gelombangnya tuh Mas Imam, ada UVA, ada UVA. Ini penjelasan singkat yang panjang ya. Iya, makanya nomor sekolahnya lama nih. Ada UVA, ada UVB. Jadi sebenarnya yang ke bumi itu paling banyak tuh UVA 95%. Kemudian UVB itu sebanyak 5%, dan memang semakin terik intensitas UVB pun sebenarnya semakin tinggi. Namun harus diingat bahwa kalau terlalu terik pun itu nanti berhubungan juga dengan efek buruk yang dapat timbul pada kulit gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya yang harus dilihat itu adalah UV index gitu. UV index itu ada 1 sampai 9. Jadi paling aman itu sebenarnya 1 sampai 2 gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu jarang banget gitu 1 sampai 2 gitu. Jadi sebenarnya jam terang banget Iya dan maksudnya kalau penelitian yang katanya jam 10 pagi itu rata-rata tuh penelitian di luar negeri di mana sinar mataharinya tidak seterik di Indonesia gitu. Nah, jadi dan yang harus diingat lagi adalah
berapa lama sih kita terpapar dengan sinar matahari gitu. Jadi dari perhimpunan kami menyarankan untuk mulai dulu 5 menit dan lihat respons kulitnya gitu. Jadi tubuh kita itu sebenarnya tubuh kita tuh pinter gitu, bisa memberitahu kita kapan sih udah sampai efek bahaya gitu ya. Yaitu pada saat sunburn. Jadi gampang sih diingatnya, efek buruk dari UVA itu aging gitu. Jadi kalau kalau UVB itu sunburn gitu. Jadi gampang ingatnya gitu ya. Jadi yang harus diingat adalah yang mau kita dapetin itu kan UVB itu aduh kepleset gue. Vitamin D, UVB. Ya, UVB vitamin D. Jadi UVB untuk mendapatkan vitamin D gitu. Karena sebenarnya proses produksi vitamin D itu terjadi pada saat sinar matahari yang UVB itu mengenai kulit, dan disitulah justru sumber utama pembentukan vitamin D gitu di tubuh manusia gitu. Dan untuk efeknya terhadap pertahanan tubuh, imunitas tubuh itu efeknya sih sebenarnya nggak langsung gitu ya, vitamin D terhadap sistem kekebalan tubuh, tapi memang beberapa penelitian menunjukkan hal serupa. Namun harus diingat bahwa kalau pajanan terlalu banyak pun, pokoknya apapun yang terlalu banyak gitu ya, itu kan pasti buruk gitu. Jadi yang berlebihan tuh nggak bagus. Iya gitu. Jadi saya berlebihan ngomongnya juga kayaknya nggak bagus. Enggak, aman kok dokter, aman. Iya. Jadi gitu sih Mas Imam. Buat kita sebetulnya ada UVB yang bisa yang membantu vitamin D dan bentukan vitamin D. Iya betul. Untuk kekebalan tubuh dalam jangka panjang kan ya. Iya. Langsung dalam bulan berjemur terus ya, langsung imun tuh belum tentu ya dok ya? Iya enggak. Dan justru kalau misalnya berlebihan, justru pertahanan itu akan menimbulkan reaksi radang, pada akhirnya justru nanti lama-lama menekan imunitas tubuh kita sendiri kayak gitu. Oke. Kemudian sebenarnya manfaat berjemur lainnya. Ini ada yang komen. Apa tuh? Kalau kebahagiaan gimana dok? Saya sedang mencari itu YDH kebahagiaan yang berlebihan. Jadi kebahagiaan yang berlebihan juga kita bisa dapatkan dengan berjemur sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, ada yang namanya serotonin itu meningkat pada saat kita sebenarnya melihat cahaya. Jadi sebenarnya nggak mesti cahaya matahari sih gitu, nggak ada hubungannya dengan UVA atau UVB-nya itu gitu. Tapi dengan cahaya itu akan meningkatkan serotonin. Nah, serotonin ini adalah zat antidepresi. Jadi kalau misalnya serotonin meningkat di tubuh kita, kita tuh wah kayaknya optimis, hidup tuh lebih positif. Pokoknya masa depan cerah gitu. Gitu. Makanya ada orang yang kalau lagi stres, depresi, pelarian olahraga, karena harapannya di ujung habis olahraga jadi lebih happy kan? Itu saya. Itu endorfin, Mas. Nanti kita bahas lagi ya? Endorfin. Kembali orang awal. Ya. Kemudian, tadi kan disebutin bahwa ada hal buruk juga dari sinar matahari tersebut. Jadi sebetulnya gini, kalau boleh dilurusin lagi, sebetulnya kalau kita kan nanti, sekarang kita udah menjelang di akhir bulan puasa. Mungkin momen berjemur, olahraga pagi agak berkurang karena ritme hidup juga berubah gara-gara puasa. Tapi insya Allah minggu depan sudah setelah Lebaran kan kehidupan kita akan kembali lebih normal. Ya, di luar kita ngomongin corona yang itu udah luar kasus beda. Tapi kehidupan kita bisa yang semua orang nggak pengen yang rugi kan, kalau bisa sekali gerak dapatnya maksimal. Itu apa kita hitungnya gimana? Lihat jam atau lihat apa nih patokan yang pas? Nah, sebenarnya sih kalau di negara barat itu ya dikatakan bahwa pajanan sinar matahari selama 5 menit sampai 15 menit selama 2 sampai 3 kali per minggu itu dapat membantu untuk
produksi vitamin D tersebut gitu. Yes. Tapi kalau di kulit orang Indonesia itu, nah ini Tuhan tuh adil banget gitu. Jadi di negara kita yang matahari bersinar sepanjang tahun gitu ya, baik musim hujan maupun musim panas tuh kan tetap bersinar tuh ya. Jadi kita diberikan berkah berupa pigmen melanin yang lebih banyak, yaitu berupa warna kulit kita lebih gelap daripada orang bule gitu. Sehingga untuk mendapatkan efek UVB terhadap produksi si vitamin D itu harus berjemur memang lebih lama gitu, karena si pigmen melanin itu sebenarnya melindungi tubuh kita dari sinar matahari gitu. Nah, supaya aman sebenarnya gini Mas, jadi kalau saya itu kan suka banget lari, dan saya tuh kalau lari tuh minimal setengah jam gitu ya. Iya. Ikutan crowd running. Enggak guys. Terus ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk berjemur, kalau misalnya saya mau lari pagi, itu saya biasanya lari itu jam 7 atau jam 8 pagi, tidak terlalu terik. Kemudian saya pakai sunblock, Mas, gitu. Jadi saya tetap pakai sunblock. Sunblock itu, nah untuk sunblock itu sudah dibahas juga di episode sebelumnya. Di @id.rems, jadi untuk detailnya bisa lihat ke sana. Sunblock pilih yang broad spectrum, jadi melindungi terhadap UVB maupun UVA gitu. Nah, broad spectrum ya. Broad spectrum. Kemudian ya saya pakai sunblock, terus udah lari gitu, dan maksudnya nggak harus 5 menit gitu. Saya bisa lari lebih lama karena saya sudah menggunakan sunblock. Kemudian kalau misalnya ingin melindungi lagi di wajah, pakai topi gitu untuk amannya ya gitu. Dengan harapan meskipun pakai sunblock, paparan terhadap sinar mataharinya itu cukup panjang, tetap nanti kita mendapatkan manfaat dari UVB tersebut gitu sih Mas. Gitu. Dan sunblock itu keharusan nggak sih Dok, atau ya boleh dipakai boleh enggak gitu? Kalau memang Anda berencana kena matahari lebih dari 15 menit, itu harus gitu. Oh gitu. Iya, untuk amannya. Kalau lebih dari 15 menit pakai sunblock untuk amannya. Ya kan, dan juga kalau pengen kena matahari yang maksimal juga kan waktu juga 15 menitan kan ya, Dok ya? Iya, betul. Terus sunblock yang bagus itu SPF-nya minimal 30. 30? Iya, gitu. Iya. Tadi masih mungkin ada nanya juga Dok, mohon maaf dipotong. Itu jadi sebetulnya kalau mau mendapatkan efek matahari yang pas untuk olahraga itu, patokannya apa Dok? Jam atau UV index? UV index. Patokannya UV index. Begitu UV index menunjukkan angka 3 atau angka 4, itu sebenarnya sudah ada tuh, bisa dilihat di smartphone kita gitu ya, atau di aplikasi cari UV index. Kalau misalnya sudah melewati angka 3, itu harus menggunakan sunblock atau sunscreen, kemudian sebisa mungkin ya misalnya lari ya di bawah tempat teduh gitu, atau pakai topi seperti itu sih. Oh, jadi kalau ada orang yang diem depan pagar, diem gitu, berjemur kayak kerupuk yang pengen digoreng itu salah ya Dok, atau gimana Dok? Kalau misalnya kalau langsung sih ya jangan ya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya langsung banget ya jangan. Kalaupun batasi lah gitu, dan ya itu dengarkan kata tubuh gitu. Begitu tubuh bilang ini udah panasnya, nggak nyaman dan udah mulai merah, itu berarti sudah ada tanda sunburn. Dan kalau misalnya udah ada tanda sunburn, itu berarti sudah ada kerusakan dari sel kulit. Sebentar. Nah, reconnecting lagi. Dok, jadi basically patokannya UV index 3 atau 4 paling pas. Iya kan Dok? 1 sampai 2 aman. Paling ya sebisa mungkin 3 sampai 4 lah gitu. 3 sampai 4 tuh maksimal. Ya, kemudian kemudian setelahnya bahaya, iya. Itu udah berikutnya lihat di smartphone udah lebih 5 atau 6, langsung pulang aja langsung ya. Pulang ke rumah cari tempat berteduh. Oh iya, berteduh. Iya. Nah, tadi kan bahwa kenapa kita melihat pada UV index juga kan sebetulnya untuk mendapatkan maksimal dari sinar matahari yang mendapatkan faedah dari sinar matahari yang maksimal, dan juga menghindari hal-hal buruk dari paparan sinar matahari. Nah, ada nggak sih seseorang kalau punya penyakit tertentu yang penyakitnya malah bisa jadi lebih parah karena berjemur atau berolahraga yang terpapar sinar matahari, Dok?
Jadi sebenarnya untuk sinar matahari sendiri itu kan dia menyebabkan tubuh kita itu panas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang ketombean, salah satunya sih bisa menyebabkan ya ketombenya tambah parah gitu karena udah mana berkeringat, terus berjemur pula gitu ya. Terus udah gitu ada lagi yang kita sebut dengan rosacea. Jadi kalau ada orang yang mukanya merah-merah gitu ya, merah-merah dan gampang panas, itu juga karena memang dia itu dipicu oleh panas. Kemudian sebenarnya kalau misalnya dalam jumlah yang berlebih dan yang sampai timbul sunburn itu kan meningkatkan radikal bebas di badannya kita kan. Jadi untuk setiap penyakit yang penyakit kulit yang inflamasi atau radang itu bisa bertambah parah dengan berjemur terlalu lama gitu. Seperti jerawat, kemudian eksim gitu. Meskipun kalau misalnya kita berjemurnya tepat gitu ya, tidak sampai sunburn, tidak sampai kulitnya merah, tidak sampai kulitnya teriak-teriak sakit, itu justru memperbaiki penyakit tersebut gitu. Oh gitu, pokoknya secukupnya aja. Rasakan apa kata kulit sendiri ya dok ya. Iya, betul. Kemudian kalau seandainya, kan zaman sekarang juga banyak sekali orang-orang yang melakukan olahraga di rumah. Iya. Di rumah. Nah, kalau seumpamanya olahraga di rumah dengan jendela terbuka sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam rumah, yang penting dapat angetnya aja, itu gimana dok? Jendelanya jendela kaca gitu atau misalnya jendelanya kopong gitu, kosong gitu. Kopong. Gila, kasihan banget kopong. Maksudnya harusnya kalau jendela rumahnya belum jadi itu kayaknya. Iya. Nggak, maksudnya jendelanya terbuka, masuk ada kan orang butuh udara segar sekalian pergantian udara di rumah. Ada matahari masuk, jadi mataharinya tidak langsung. Ada sih semburat-semburat matahari, kalau buat di foto tuh bagus lah buat semburat-semburat sedikit gitu. Tapi dia pengen olahraga di rumah, yang penting matahari itu tetap bisa mendapatkan efek maksimal dari matahari sendiri nggak dok? Jadi kalau UVB itu kan nggak nembus kaca jendela mas gitu. Jadi yang nembus itu hanya UVA, dan yang tadi UVA itu apa efeknya? Coba kita lihat. Nah iya, berarti edukasi berhasil. Alhamdulillah lumayan pinter ya. Iya, jadi kalau misalnya cuma kaca jendela itu yang masuk UVA doang gitu. Terus yang menyebabkan aging sebenarnya gitu. Justru itu yang ya dihindari ya, nggak pengen cepat tua ya. Iya, betul sekali. Jadi ada loh foto orangnya yang kerja di kantor, jadi jendela tuh sebelahnya benar-benar yang wajah sebelahnya tuh keriputan banget gitu. Kerutannya dalam gitu, di pringkel. Itu karena pengaruh UVA. Ada orang merasa yang penting gue kena matahari berasa hangat, that's it. Padahal tuh matahari yang masuk pun macam-macam kan, ada UVA, ada UVB. Kalau yang masuk lewat jendela itu cuma UVA, malah membuat kulit cepat tua. Kalau yang kita butuhkan untuk yang untuk kesehatan kulit dengan vitamin D justru UVB yang mesti dapetin kalau kita mesti keluar rumah. Iya, betul. Ya, gitu. Terima kasih dok. Sama-sama. Begitulah deh. Satu lagi, boleh nggak? Satu lagi. Sunscreen-nya. Sunscreen-nya apa? Sunscreen-nya kalau UVA itu harus dilihat satu, kalau nggak tulisannya broad spectrum. Kedua, PA. Kalau SPF. PA. Oke. PA. Ya. Jadi kalau PA-nya factor itu yang khusus UVA. UVA. Jadi emang sengaja itu. Itu biasanya pakai itu buat orang-orang kayak gimana sih dok? Yang pakai semuanya dong harus pakai. Oh gitu. Iya. Betul ngapain sih dok? Saya kepo nih. Ini ya sebenarnya saya ada contohnya, cuma lagi nutupin mereknya. Balik ya? Oh iya. Ya udahlah ya. Udahlah. Pokoknya yang broad spectrum ya. Iya. UVA broad spectrum. Oke. Nah, kita udah ngomong soal masalah kulit dok, ya kan? Dan juga mau gimana kalau sekarang biar kalau nanti kita kembali ke kehidupan lebih agak sedikit normal setelah bulan puasa, kita pagi-pagi olahraga jadi tahu tuh kapan momen yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari yang faedahnya, manfaatnya justru maksimal untuk membantu kita sekali yang kita butuhkan. Bagaimana nge-build vitamin D kita untuk nanti ujung-ujungnya secara jangka panjang membantu imunitas dok ya. Nah kalau kemudian kalau tadi ngomong soal midday workout, kan ini kayaknya memang
dokter orang yang pas banget ngomong soal olahraga, karena masuk yang suka olahraga, kemudian sekali lagi ikut juga di Nike Running Club. Yang punya tantangan adalah 100 km per bulan, buset. Saya jangankan 100 km, mau 10 kilo sebulannya susah banget kayaknya. Tapi kalau dokter emang tiap hari olahraga, Dok? Apa, Dok? Olahraga itu menjadi bagian keharusan buat gue tiap hari lakukan? Diusahakan karena memang saya merasa setelah olahraga itu happy gitu, terus bisa berpikir lebih jernih. Terus kalau saya stres, bawaannya tuh maunya lari gitu, lari dari kenyataan. Tapi kan nggak bisa ya, jadi sulit. Iya, jadi semakin stres semakin lari gitu. Terus ada yang bilang, ya itu dokter atlet ternyata. Kenapa? Ada yang bilang dokternya atlet. Pengennya sih atlet dulu gitu. Dulu pengen atlet. Ya? Hai, cuma sayang sekolahnya udah lama, jadi udahlah jadi dokter aja gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak lupa dengan gaya hidup sehat ya, Dok ya. Nah, tadi kan dokter juga bilang bahwa efek olahraga ke pribadi lah bikin happy. Kemudian juga kalau lagi saat apalagi tadi dokter bilang bahwanya kalau pengen happy gue mesti olahraga. Ada nggak sih efek yang sangat signifikan olahraga terhadap kesehatan kulit, Dok? Jadi sebenarnya itu satu yang saya rasakan adalah kalau misalnya olahraganya moderate itu tuh pasti ada yang namanya hormon endorfin keluar, dan itu tuh happy hormones gitu. Itu bikin kita happy. Terus saya kan prinsip hidupnya yang penting happy gitu ya. Jadi kalau misalnya benar. Jadi happy itu adalah obat yang mujarab gitu loh. Jadi ya rasanya sih kalau misalnya happy pasti stres berkurang, dan stres itu tuh sebenarnya banyak banget faktornya ke badannya kita gitu loh, baik stres fisik maupun stres psikis ya gitu. Jadi otomatis sih kalau misalnya stresnya berkurang, harusnya penyakit-penyakit yang dipicu oleh stres seperti jerawat, eksim gitu ya, itu juga berkurang. Kemudian efek baiknya kalau misalnya Mas Imam suka merasa nggak kalau abis olahraga kayak lebih seksi gitu, lebih apa kalau udah berkeringat? Kita kayaknya udah enak banget badannya sih. Iya kan, rasanya kan lebih wow gitu, glowing gimana gitu nggak? Kayak ngerasa abis ngelakuin sesuatu yang baik sehingga lebih pede. Mau nggak mau kalau lebih pede kan orang kayak inner beauty-nya keluar. Iya kan, Dok? Iya, boleh lah. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya pada saat kita olahraga itu detak jantung kita naik, dan detak jantung itu akan memompa darah ke seluruh tubuh termasuk ke kulit gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita habis olahraga itu agak bersemu-semu merah gitu, kayak malu-malu gitu kan. Gitu. Terus kedua, jadi kan lebih bukan matahari, Dok. Itu ya, sinar matahari juga bisa. Itu ada lagi. Kalau itu karena panas, dan panasnya itu mau dikeluarkan dari badan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan merah-merahnya biasanya karena itu tadi aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih baik termasuk ke kulit gitu. Dan kita tahu bahwa darah itu adalah yang membawa oksigen dan nutrisi gitu. Nutrisi zat-zat sehat. Ya, jadi otomatis kalau misalnya aliran darah ke kulit itu baik dan meningkat, otomatis ya oksigen dan nutrisi yang terantar ke kulit juga baik gitu. Itu sih Mas. Jadi itu efek baik dari olahraga gitu. Jadi sirkulasi darah meningkat, terus happy karena hormon endorfinnya meningkat, seperti itu. Tapi ya itulah, segala sesuatu kan harus tepat dosis gitu ya. Tepat takarannya. Tapi sebelum ngomong soal takaran olahraga yang pas, tadi kan juga bilang berarti olahraga juga bisa membuat kulit lebih glowing dong, Dok? Iya kan? Karena memang aliran darah ke kulitnya meningkat dan mengatakan zat-zat baik. Itu dia. Nanti zat-zat yang buruknya keluar lewat keringat lah, Dok ya. Iya. Salah sedikit ya. Nah, tadi juga dokter bilang masalah tadi soal efek olahraga sesuai dengan takarannya. Kalau yang paling pas itu pasti hasilnya baik. Nah, ada nggak sih efek olahraga kalau berlebihan, Dok? Nah ini kenapa saya juga pengen membawakan ini gitu ya, karena karena merasakan sendiri nih, Mas. Saya itu kan kalau misalnya stres tuh tambah lari gitu kan ya. Gitu. Untung pelariannya lari gitu loh, olahraga nggak yang aneh-aneh gitu loh. Iya, jadi tuh berasa atau lagi ngejar target mau kurus gitu kan, mesti jadi bridesmaid gitu kan, harus kurus gitu ya. Jadi jadi olahraganya berlebih tuh gitu kan. Terus
alih-alih jadi cantik gitu ya. Terus kalau ngaca tuh kayak ini nih pas belum masuk kedokteran kulit, pas ngaca gitu ya, ini kok muka gue kusem bener gitu, rasanya tuh kayak apa namanya, kayak orang tua gitu loh, Iya, apa namanya, bersisik terus udah gitu iya. apa namanya jadi Ikan nggak statistik. ular mas. Oh, Terus terus apa terus. namanya kok jadi kayak kayak lebih tua gitu, kayak kayak apa sih, lebih keriput-keriput gitu gitu. Iya. Terus ternyata setelah masuk ke kedokteran kulit baru baru tahu gitu bahwa oh, stres fisik itu yang berlebih juga bisa Hmm, menyebabkan radikal bebas di dalam tubuh kita tuh meningkat. Dan kalau oke. misalnya radikal bebas di dalam tubuh kita itu meningkat, maka Mhm. dia akan menyebabkan kan kulit kita itu ada kolagen yang untuk kekenyalan. Jadi Oh iya iya. jadi dia itu Iya. akan memecah si kolagen tersebut sehingga ya Mhm. itu tadi apa akan tampak seperti aging, kulitnya kendor, Oke. terus Mhm, belum lagi mhm. dehidrasi karena berlebihan si olahraganya Oke 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 gitu. oke. Iya, jadi itulah saya mau bagikan kepada Mhm, rekan-rekan mhm. sekalian bahwa Iya ya. olahraga pun harus moderate gitu, jangan Oke. berlebihan malah jadi cepet tua gitu. Itu dia. Makanya malah pengennya sih, mungkin orang bilang bahwa gue mesti target olahraga sekian lama, seberapa Iya, jauh. Tapi ingat juga bahwa jangan berlebihan. Karena kalau justru iya, berlebihan malah bukannya dapatnya efek bagus, malah efek negatif dapatnya. iya, betul. Nah, kemudian dok, kalau olahraga, katakanlah kayak dokter, lari. Lari itu paling simple kan, jogging, lari itu paling Iya, simple. iya, Ya kan, nggak butuh peralatan yang banyak, walaupun zaman sekarang peralatan lari keren-keren banget, kadang-kadang pricey iya, juga, demi kayak hidup. Tapi iya, sebetulnya kalau lari itu, dan juga berolahraga, zaman sekarang kan banyak orang-orang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ya, iya, 9 to 5, akhirnya kemudian baru olahraganya baru bisa, kalau pagi-pagi nggak sempat karena buru-buru. Baru bisa sempat pas pulang kantor. iya, Maghrib sampai malam atau sore jam 5 kemudian maghrib, habis itu, atau mungkin sampai malam jam 9 malam masih ada yang lari, jogging. Nah, sebetulnya um, pemilihan waktu buat olahraga itu mempengaruhi nggak sih dok untuk menentukan efek ke kesehatan kulit? sebenarnya sih kalau efek langsung nggak terlalu Mhm. sih gitu. Iya. Paling karena biasanya kalau bisa habis olahraga itu kan adrenalin kita Mhm. juga naik kan, yang bikin deg-degan itu Yes. kan juga naik. Mhm. Jadi kadang-kadang Mhm. kalau apa namanya udah jamnya udah mau tidur itu jadi Mhm. apa namanya jam tidurnya mundur gitu. Terus malah Oke. tidurnya jadi nggak Mhm. nyenyak. Nah itu sih maksudnya pada saatnya badan kita harusnya tidur, terus zat Mhm. yang keluar namanya melatonin, zat yang keluar pada Mhm. saat harusnya kita tidur itu ya. Mhm. Terus dan harusnya badannya lagi regenerasi. Nah, itu Ya. karena jam tidurnya mundur jadinya ya efeknya ya itu sih apa namanya stres fisik gitu jadinya. Jadi Oke. besok ya Ya. Jadi ada efek domino dok ya. iya. Jadi kalau Makin misalnya malam olahraga, iya, makin mengganggu ritme iya, body clock-nya ya. iya betul sekali. Mm-mm. Iya. Apalagi kalau mungkin niatan olahraganya adalah mencari matahari kan. Iya, iya betul betul Iya, betul betul kalau betul. sore ke malam nggak dapet ya efek mataharinya ya. Iya. Efek Mm-mm. mataharinya dapat kalau misalnya sore itu Mm-mm. masih ada si UVB-nya asal ya masih ada sinar mataharinya gitu. Oke oke oke. Oh justru kalau sore masih ada mataharinya masih beberes di Masih kantor dok. boleh. Masih beberes di kantor. Lagi ribet-ribetnya tuh. Mau cabut cantik dari kantor gimana ya? Lagi mikir begitu lah. Ya, Oke, jadi sebenarnya dok, ya itu tadi, kejar matahari 2 sampai 3 kali per minggu. 2 sampai Iya, 3 kali per minggu. iya, iya. Berapa lama waktunya, dok? Boleh mulai dari 5 menit. Kalau misalnya memang Mm-mm. 5 menit tidak menyebabkan kulit terbakar, Mm-mm. naik lagi pada paparan berikutnya, 10 menit Yes. boleh, 15 Mm-mm. menit boleh. Sunblock jangan lupa gitu ya, sunblock yang Oke. broad spectrum gitu. Mm-mm. Oke. Dan juga pas UV indeksnya 3 sampai 4 ya, dok ya. Indeksnya 3 sampai 4. Mm-mm. Usahakan 3 sampai 4. 3 sampai 4 jangan berlebihan, jangan kurang. Iya. Iya. Take di smartphone masing-masing. Dan berarti itu ada hal lain nggak sih dok yang mesti dipikirin untuk menghindari efek buruk dari berolahraga dan juga supaya tidak pengaruh buruk pada kulit. Ada lagi nggak sih mesti diperhatikan? Jadi yang lain-lain misalnya kalau misalnya kita olahraga, terutama kalau misalnya yang ke gym gitu kan, nggak tahu sih, mungkin ada orang-orang yang diedukasi oleh orang tuanya, kalau habis olahraga jangan langsung mandi gitu kan, gitu nggak? Oh iya iya, Nah, karena takutnya masih ya, panas badannya kan. nah iya Si iya iya, tunggu kayak 15 menit sampai setengah jam biar adem dulu gitu loh.
Nah, justru kalau misalnya apa namanya, kalau apalagi yang perempuan-perempuan itu kan kalau olahraga pakai celananya ketat, terus pakai sports bra, bajunya kan Iya, iya, lebih iya, ketat-ketat iya. ya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita apa namanya nggak langsung mandi gitu ya, itu kan jadi Mhm. lembab. Lembab tuh kan Iya. jadi bakteri numpuk apa bakteri terus Mhm. lemak, keringat semua numpuk di situ gitu. Jadi lebih Mhm. mudah jerawatan kayak gitu sih. Terus dari itu lebih mudah infeksi gitu, lebih mudah Mhm. jadi panuan misalnya gitu karena Yes, kan yes, memang yes. ya kalau panusan sebenarnya tuh apa jamurnya normal cuma kalau misalnya lembab terlalu lembab dia akan jadi gatal gak jadi muncul gitu. Oke, Dok, nih mungkin mau ada sedikit intermezzo yang nanya juga nih, Iya. karena kayaknya tukang jogging juga, tukang kata gue. Ini kalau jogging, zaman Iya. sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, Iya. lari, jogging itu mesti juga pakai masker nggak sih, Dok? Atau justru mesti Kalau pakai face shield sekalian? nah ada sih yang pakai face shield, ada yang pakai masker. Kalau Mhm. saya sih enggak. Kalau saya sorry ya guys, saya enggak Mhm. gitu. Kenapa, Dok? Karena saya itu memilih lari di jam absurd gitu. Jadi memang saya lari tuh Yaitu, jam 9 malam gitu, jam 8 malam begitu lagi nggak ada orang. Jadi oke, oke, saya tidak apa ya, tidak melanggar PSBB gitu sih Mas gitu. Saya oke, tidak oke, melanggar oke, peraturan social social distancing itu gitu. oke, oke. Dan Gitu. Jadi juga kalau ya, ketemu banyak orang, dan iya juga iya. tahu larinya di lingkungan seperti apa. Saya. Enggak, maksudnya Oh tahu iya. juga, pasti tahu juga dong larinya di lingkungan Iya. seperti apa. Juga mungkin Iya. kalau tahu bahwa ada orang kan lari keluar kompleks sampai ke jalan gede Iya. segala macam. Iya, iya, Ada yang iya, iya. cuman kayak saya Nah, cuma di dalam kompleks aja gitu kan. iya. Itu yang Iya, mesti betul. makin larinya makin keluar dari daerah yang daerah yang kita merasa kita secure, berarti emang masker dibutuhkan, Dok ya. Iya, iya dibutuhkan. Hmm. Karena kan untuk kalau pandemi kan kita anggap semua orang infeksius termasuk kita ya gitu. Yes. Jadi ya jadi mencegah orang terinfeksi dan mencegah jangan-jangan sebenarnya kita juga membawa si virus itu dan mencegah menginfeksi ke orang lain gitu. Oke, oke, oke. Dok, dibilangin kalau lari jam 9 malam nggak bahaya. Dokter larinya di mana sebetulnya? Di rumah, di rumah, Oh, rumah saya besar misalnya. Enggak. Lari mana lari di depan rumah. Jadi ya udah 20 komplek? putaran tuh, iya di kompleks Oh, depan itu kompleks. dia. Itu dia. Emang dipikir ya Mbak bahwa kenapa dokter Jen nggak pakai masker karena larinya cuma di dalam komplek rumah. Iya, Pertama, tahu dong lingkungan rumahnya kayak gimana. iya, 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 Nggak banyak orang di jam juga jam malam yang orang iya, udah pada di dalam. iya, Jadi ketemu iya, orang jarang banget iya. Tapi begitu. saya bawa ini sih mas, saya bawa buff gitu loh. Jadi kalau ketemu orang Apa tuh? tinggal ya Oh, kayak masker seperti oh masker iya, yang iya, saya iya, memang iya. pas ada orang pakai gitu. Karena kan Oke, oke, harus oke. memberikan contoh yang baik. Benar, benar ya. Ada orang soalnya merasa bahwa kalau lari di komplek kurang gaul gitu loh. Hari Ya kan? gini mau gaul kemana? Makanya hari gini kan juga banyak pertimbangan kan mesti diperhatikan bahwa sekarang lagi Iya, pandemi COVID-19, kalau memang larinya iya, pengen lebih gaul, entah ditahan-tahan dulu aja. Yang penting iya, sekarang lari ambil faedah utamanya buat olahraga, Dok ya. iya, Ya kalau buat gaul nanti aja kalau semua pandemi udah kelar baru lari buat gaul plus gitu iya. ya. Betul, betul. Nah, Tetap ya, dokter, jadi apa? 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 Tadi mau sorry, mohon maaf, tadi mau nanya mau ngomong apa tadi? Enggak. Kenapa, Dok? Jadi tetap meskipun maksudnya work from home, PSBB jangan lupa Mhm. berjemurnya di waktu yang Iya. tepat, pakai Mhm. sunblock, terus Mhm. udah gitu perhatikan dengar suara-suara si kulit gitu ya. Kalau misalnya udah nyeri, Yes. panas itu Mhm. sudah cukup. Kemudian Mhm. olahraga teratur minimal 30 menit, kemudian 3 kali seminggu gitu. Oke, seperti itu ya. Pakai sunblock jangan lupa, Dok ya. Ya, pakai sunblock. Ada lagi mungkin, Dok, yang mau dijadikan kayak kesimpulan obrolan kita pada malam hari ini, ngomong soal ini sebetulnya hal simpel sih, ngomong olahraga kemudian matahari adalah hal yang simpel, kita udah dari kecil udah omongin, cuman namanya manusia kan emang mesti diingetin terus, Dok ya. Ya, Apa zaman sekarang kan orang lebih kritis untuk memilih apa yang mesti dilakukan. Kalau ya. bisa efisien, kenapa lakukan sesuatu yang malah justru mubazir gitu ya, Dok. Iya, betul, Jadi betul, betul. apalagi, Dok, yang mungkin bisa jadiin kayak kesimpulan obrolan kita pada malam hari ini, Dok? Tadi sih ya, jadi pintar-pintar gitu ya, menggunakan teknologi yang ada juga, kita bisa melihat Iya. UV index. Jadi sebenarnya UV index itu
1, 2 juga makin rendah kan sebenarnya makin aman gitu loh. Yes. Jadi bukan berarti 1 sampai 2 itu maksudnya tidak baik, tapi kalau 1 sampai 2 itu berarti harus lebih lama di bawah matahari. Sebenarnya seperti itu sih. Kemudian pakai sunblock, lalu apa namanya? Ya itu olahraga yang baik. Kalau berlebihan badan pun bisa memberitahu, yaitu 1 jadi nggak bisa tidur, terus udah gitu berdebar-debar setiap malam, terus kulitnya juga jadi tambah jerawatan, jadi sagging gitu, jadi keriputan kayak gitu. Iya, olahraga malam. Kayaknya dokter ngomong sama diri sendiri ya, ngingetin. Iya. Betul. Iya benar. Ya juga tuh setelah lari boleh minum air dingin karena dari kecil ada doktrin katanya nggak boleh. Jadi kalau misalnya segala yang baik itu kan kalau misalnya kurang lebih mirip-mirip sama suhu tubuhnya kita gitu ya. Itulah kenapa disaraninnya jangan air dingin gitu. Tetapi kalau saya minumnya air dingin sih gitu. Why? Jadi kalau buat saya sih ya saya merasa lebih fresh gitu ya, lebih segar. Cuma kalau misalnya segala sesuatu yang berbeda jauh dari kondisi tubuh kita pada saat normal itu memang ya tidak terlalu baik gitu. Itulah kenapa orang kalau makan gorengan, kalau makan terlalu panas, terlalu dingin gampang sakit leher ya, salah satunya karena itu sih, karena terlalu berbeda suhunya gitu. Mungkin dokter Jen berani minum air dingin kan, dokter Jen tahu di bagian lain dokter nggak jaga banget. Masalah orang-orang kan semuanya berantakan, dokter dingin, kemudian gorengan, itu dia tidurnya juga berantakan, kemudian jaga kesehatan lainnya juga mungkin ya nggak rapi juga, mungkin begitu. Mungkin kalau dokter mungkin special case, karena tahu tuh mana yang mesti kalau ini minum dingin, yang lainnya diberesin semua. So tahu kayaknya mungkin ya. Hah? Wah, dokter suka rendah deh. Iya. Jadi satu lagi balance. Apa? Ya, balance apa nih? Di semuanya. Kenapa? Balance apa? Balance apa? Semuanya itu apa, Mang? Balance, jadi makan balance, terus udah gitu. Kalau misalnya memang kendala berjemur karena misalnya punya penyakit-penyakit lupus atau penyakit autoimun yang bisa tambah parah dengan berjemur, ambil dari sumber vitamin D dari makanan, salmon atau suplemen gitu ya. Terus semuanya in balance lah, olahraga balance, semuanya balance. Makannya balance, olahraga balance, kemudian juga istirahat juga balance, Dok ya. Iya. Dan juga semoga ada yang secara hati juga balance, nggak membuat gonjang-ganjing. Curcol ya, Mas? Enggak, mewakili aja ada nanya gitu loh. Ada ya? Lagi bahagia soalnya. Dok, nggak berapa, udah 50 menit kita ngobrol pada malam hari ini. Iya, dan basically ini kan buat teman-teman juga di luar sana juga yang pengen tahu, selalu keep up, terupdate dengan masalah kesehatan kulit ataupun kesehatan secara umum ya, fisik secara umum kan bisa semua diikutin lewat channelnya id.derms ya, Dok ya? Iya, betul. Channel ID. Ya. Dari Instagramnya id.derms. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal udah kelar nih, ngomongin midday workout, manfaat untuk kesehatan kulit dan tubuh. Ini sampai kapan nih teman-teman bisa mantau dan juga ngikutin semua update dari id.derms? Apakah sampai habis lebaran akan terus lagi atau gimana? Akan dong. Jadi kami berharap akan terus berlanjut gitu ya, sambil mengikuti perkembangan apa yang lagi hits juga, apa yang lagi happening juga, dan juga update-update yang terbaru maupun yang sudah sering kita dengar seperti kantung mata. Besok kita akan ngomongin kantung mata ya. Wow. Itu kapan besok? Malam. Besok jam 8 malam. Dengan Dokter Diki. Dokter Diki ngomongin kantung mata. Iya. Dan minggu depan ada lagi stay tune tentang suntik pemutih gitu. Waduh, gila. Oke. Dokter Jen, terima kasih buat waktunya ngobrol-ngobrol di malam hari ini, buat masukannya, buat edukasinya, buat ceritanya mengenai kesehatan kulit, terutama yang berhubungan dengan kebiasaan kita berolahraga. Ya, terima kasih juga, Mas Imam. Di sana hujan nggak sih, Dok? Hujan? Tapi sekarang nggak berhenti. Di mana rumahnya? Sutra saya. Oh, deket sama lah. Bintaro juga hujan soalnya. Iya hujan. Berarti nggak malam ini nggak olahraga, Dok ya? Enggak. Oke, nggak lari gitu. Ya. Jadi kalau berarti sekali lagi buat teman-teman pengen ngecek, sekali lagi bisa cek ke Instagramnya id.derms ya, Dok ya?
Ya, betul sekali. Oke, Dok, ada lagi pengen Ya, sampaikan sebelum kita berpisah dan sudah, sampai ketemu terima. kita mungkin bisa ketemu lagi di sesi yang mendatang. Ya, Ada lagi pengen terima sampaikan? kasih semuanya yang sudah hadir, sudah Hmm, berpartisipasi. Ditunggu lagi yes. partisipasinya. Boleh Mhm. cek di Instagram @id.terms untuk topik-topik selanjutnya. Sampai ketemu. Thank you, Mas Imam. Sama-sama Dokter Jane. Sampai ketemu lagi. Iya. Sehat selalu Dokter. Oke, selamat Dah. malam. Kayak oke, bye. Miss Thank you Dok. Universe. Miss Universe. Bye. Saya N ya, saya N ya. Ya. Terima kasih buat teman-teman juga udah ikutan di IG Live pada malam hari ini bersama dengan Dr. Jane dan juga dengan ID.Derms. Nanti insya Allah kita ketemu lagi, either nanti langsung dari channelnya, dari Instagramnya ID.Derms atau dari Instagram gue sendiri. Oke, Ini ada yang Dr. fotoin, Jane. ini ya ada yang fotoin kita nggak nih, Ji? Sadar Oh, kamera. Oke, thank you Oke, Dr. Jane. Sampai dadah. ketemu. Thank you ya semua. Dadah. Thank you semuanya.